Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Hadir semuanya tidak? Hadir. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita belajar dengan Ibu, tentunya marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas mangga pimpin. Siap, beri hormat. Selamat pagi. Mari kita berbaca dan sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Nah, supaya kita lebih semangat untuk meningkatkan rasa nasionalisme, jiwa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional berjudul Halo Halo Bandung. Siap? Siap. Oke. Ibu kota beri aman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta yang berjumpa dengan kau. Semarang telah menjadi lautan hati, mari ku rebut kembali. Ibu kota beri aman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Semarang telah menjadi lautan api, mari ku rebut kembali. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita belajar juga supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik, mari kita menyepakati kesepakatan kelas bersama antara kalian dengan Ibu. Nah, di sini ada beberapa kesepakatan kelas, ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Yang tidak boleh dilakukan apa saja ini? Malas. Kedua, ketiga, berisik. Yang keempat, Ulang lagi. ulang balik toilet.
dan kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Jadi kemarin kita belajar tentang apa itu kecerdasan buatan. Nah, sekarang belajar tentang apa, Bu? Nah, sebelum ke itu, coba kita jawab dulu. Gambar apakah ini? Game. Gambar apa ini? Games. Siapa yang suka main games? Acungkan tangannya. Cik, kelek mah kaluhurkeun, ulah isin-isin. Oke. Sekarang Ibu bertanya, bagaimana perasaan kalian ketika bermain games? Nah, apa lagi? Seru. Kadang deg-degan juga ya. Nah, sekarang tujuan kalian main games itu untuk apa? Tujuannya? Bersenang-senang. Apa lagi? Menghibur. Menghabiskan waktu. Apa lagi? Yang paling utama main games itu supaya apa? Supaya tidak stres. Supaya menang. Kan games mah ada yang kalah, ada yang menang. Ayo nama tadi mah hoyong kalah main games nah. Kan tidak mungkin ya. Jadi tujuan kita itu supaya main gamesnya itu menang. Terus nah, supaya menang main games, Ibu bertanya lagi, maka kita harus membuat apa? Kelompok atau strategi. Kita menyusun strategi. Misalnya pada saat main games kita bertemu musuh yang lebih besar. Wah, harus apa nih kita? Apakah kita mundur dulu, ngawahan heula, atau misalnya strateginya apa? Misalnya kita mau beli senjata baru, mau ngisi tenaga diri dulu. Kan suka ada ya si orangnya teh dikasih tenaga dulu, dikasih makan dulu ya, atau musuhnya lebih besar, mau beli senjata. Nah, itu teh beberapa strategi supaya kita bisa menang. Jadi kita itu harus menyusun strategi, menyusun langkah-langkah. Kemudian pada saat main games, kan kita sering bertemu musuh yang sama ya. Si eta deui musuh natenya. Nah, maka misalnya kemarin kita kalah melawan si musuh A ini, si musuh ini. Nah, hari ini kita main games lagi, ketemu musuh ini, apakah strategi yang kita buat akan sama seperti kemarin atau akan membuat yang baru lagi? Membuat yang baru lagi. Jadi, kita itu seperti membuat pola. Ketika kita bertemu musuh si ini, maka harus dihadapinya misalnya si Ima tonjoknya kudu di perut. Kalau bertemu musuh si B lagi, misalnya si Ima kudu kepalanya kudu ditonjok. Jadi kita sudah tahu ya, ketika bertemu si musuh ini kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, itu yang dinamakan pola. Nah, maka di sana ada proses apa ini? Berpikir. Nah, proses berpikir inilah berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu berpikir komputasional. Berpikir apa? Komputasional. Pernah mendengar berpikir komputasional? Tidak, tapi biasanya nih komputa itu berhubungan dengan apa? Komputer. Jadi di sini Ibu ingin melatih kalian memiliki pikiran yang berpikirnya itu seperti ilmu komputer. Ya, nanti dijelaskan. Sekarang tujuan pembelajarannya 1. Peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Jadi nanti kalian mengerti apa itu berpikir komputasional. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir komputasional dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Jadi dikaitkan, dan Ibu belajar komputasional. Nanti setelah di rumah, ketika kita menghadapi masalah, maka kita harus bisa menyelesaikan, memecahkan masalah itu dengan berpikir komputasional. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dengan teman dan menyelesaikan masalah. Nanti ada pembagian LKPD juga. Nah, sekarang kita ke pengertian. Coba baca, apa itu berpikir komputasional?
Tapi komputer itu ciptaan siapa? Manusia. Manusia tetap kita sendiri yang punya kendali, ya. Ini hanya supaya kalian itu ketika dalam kehidupan sehari-hari bertemu masalah, kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian tahu solusinya apa. Selanjutnya, nah, prinsip-prinsip berpikir komputasional itu ada 4. 1. Dekomposisi. 1 apa? Dekomposisi. 2. Pengenalan pola. Apa? Pengenalan pola. 3. Abstraksi. Abstraksi. Bukan abstraksi ya, tapi abstraksi. Yang keempat, berpikir algoritmik. Berpikir algoritmik. Nah, jadi ada 4 nih komponen utama, prinsip utama dalam berpikir komputasional: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. Bu, apa pengertiannya? Lanjut. Nah, ini sekarang Ibu akan menjelaskan keempat prinsip tadi. Sebelum itu, lihat gambar ini. Ada 2 gambar yang berbeda. Kita cari tahu apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Gambar pertama, ada gambar apa? Robot. Masalahnya apa? Berantakan. Berantakan. Ruangannya kotor, berantakan. Yang kedua, gambar siapa? Robot. Masalahnya apa? Di tengah jalan mau apa? Menyeberang. Nah, sekarang kita bantu cara menyelesaikan si robot tersebut agar dia bisa menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, masalahnya itu kotor ruangannya. Cik, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Harus dibersihkannya. Kan dibersihkannya tuh banyak ya. Kan ini sampahnya menumpuk, ada sapu, ada kantong kresek. Jadi apa dulu yang harus dikerjakan kira-kira? Membuang sampah. Apa lagi? Menyapu. Apa lagi? Mengepel. Kemudian membersihkan kotoran-kotoran, mengumpulkan sampah-sampah ke tong sampah, lalu sampahnya dibuang. Ya, nah jadi si robot ini kan bingung. Aduh, banyak pekerjaan. Aduh, banyak yang harus dikerjakan. Maka supaya tidak bingung, dia itu harus membagi tugasnya itu menjadi hal kecil. Kan membersihkan kelas besar nih. Wah, kalau kotor. Bukan kelas, maksudnya membersihkan ruangan. Nah, maka dia, jadi caranya itu kita bagi tugas-tugasnya supaya lebih mudah. 1, tugasnya apa dulu? Mengumpulkan apa dulu? Sampahnya dulu. Kumpulkan sampah. Yang kedua baru menyapu. Yang ketiga setelah beres buang sampah. Nah itu jadi si tugasnya itu dibagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil. Paham? Tapi harus apa? Harus runtun, harus berurutan, ya harus berurutan. Sekarang kalau misalnya dia buang sampah dulu nih, dia buang sampah dulu sampah ini, kemudian dia langsung ngepel, kira-kira bersih tidak ruangannya? Tidak kan? Tetap kotor. Jadi urutannya harus sesuai ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, nyebrang. Tidak tahu caranya bagaimana. Harus apa dulu? Cara kalau menyeberang? Lihat, tengok kanan dan tengok kiri. Jadi kalau menyeberang itu ada 4 T. T pertama, tunggu sebentar. Tunggu. T kedua, tengok kanan. T
makan, ke sekolah, sekolah agama, makan, nonton TV, PR, tidur lagi, bangun lagi, ya mandi lagi, sekolah lagi. Nah itu adalah sebuah pola. Jadi suatu kesamaan yang berulang kembali. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah menemukan, oh ini mah udah biasa, kita mah udah tahu cara menanggulanginya, kita mah udah tahu cara menghadapinya. Jadi itu polanya. Paham? Jadi suatu kesamaan, ya pengenalan pola. Lanjut. Nah, kita ada tebak-tebakan. Tadi sudah yang pertama, yang kedua pengenalan pola. Sekarang siapakah aku? Aku adalah raja hutan. Aku suka memakan bilau. Semua hewan takut denganku. Siapakah aku? Singa. Siapa? Singa. Benar tidak ya? Oke, betul. Kok bisa menjawab singa? Apa yang menjadi poin utamanya? Raja hutan, pintar. Jadi kita fokus pada yang pentingnya. Oh, memakan daging ada banyak memakan dagingnya. Siapa? Harimau suka makan daging. Siapa lagi? Buaya. Serigala, macan suka makan daging. Suka daging apa? Oh, daging sapi. Ya. Nah, jadi kalau suka memakan daging mah itu mah tidak penting ya, tapi yang penting adalah raja hutan. Kalau raja hutan berarti jawabannya singa. Lanjut. Siapakah aku? Aku berkaki 4, tapi aku bukan hewan. Aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Siapakah aku? Kursi. Apa? Fokus yang paling pentingnya. Aku salah. Coba mana yang paling pentingnya mana? Aku suka kamu duduki. Sekarang kalau aku selalu di ruang kelas, kan meja suka di ruang kelas. Apalagi lemari suka, papan tulis suka. Jadi yang paling penting itu apa? Aku suka kamu duduki. Tidak anu diduduki mah pasti kursi. Coba betul tidak ya? Betul, jawabannya kursi. Nah, dua pertanyaan tadi berhubungan dengan berpikir komputasional. Yang ketiga, yaitu adalah abstraksi. Apa pengertiannya? Jadi abstraksi, abstraksi kan naon? Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan. Yang tidak relevan itu yang tidak penting. Nuta penting mah diawaskeun dan hanya fokus pada informasi penting. Contoh seperti tadi raja hutan itu kan yang penting. Suka memakan daging tidak penting karena banyak yang memakan daging. Tapi yang informasi penting dari tadi adalah raja hutan. Kemudian yang kursi, informasi pentingnya apa? Suka diduduki. Yang tidak relevan, tidak sesuainya, aku selalu di ruang kelas itu tidak penting. Yang paling penting itu adalah suka kamu duduki. Mengerti abstraksi? Jadi abstraksi itu kita ambil yang pentingnya saja, ya. Oke. Nah, apa ini? Teh. Siapa yang suka makan teh? Bukan makan ya.
sesuai. Jangan tiba-tiba memasukkan gula, tapi siapkan dulu gelasnya. Paham? Paham. Oke. Sekarang ayo kita coba membuat teh. Oke, di sini Ibu sudah menyiapkan alat dan bahan membuat teh. Siapa yang berani satu orang untuk membuat teh? Ayo. Cium. Oke, kata Ibu harus aktif. Ayo. Iqbal dulu yang ke depan. Silakan Iqbal. Ayo Bal, belajar membuat teh. Apa dulu? Masukkan air ke mana? Betul tidak? Masukkan air. Apa dulu? Teh dulu. Ambil teh. Masukkan ke gelas. Kemudian air panas. Ini air panas ya, sudah Ibu masukkan. Oh, oke. Setelah itu dicelup. Nah, tuh jadi berubah warnanya ya, celup-celup. Ya sudah, lanjut masukkan gula. Sambil dibantu. Nih. Sok, gulanya sesuai keinginan. Masukkan gula. Oh, lanjut dikocek. Diaduk sampai larut. Jadi gula itu larut dengan air, jadi tidak terlihat. Oke, udah cukup. Coba angkat nih. Ini panas ini. Oke, jadi apa? Sudah selesai? Jadilah teh manis. Sekarang mau diminum? Mau diminum nggak? Nggak. Oke, tepuk tangan untuk Iqbal. Ada yang mau minum? Ya, itulah cara langkah-langkah membuat teh secara berurutan. Adek, yang hati-hati dalam membuat sesuatu itu harus berurutan. Oke. Nah, langkah-langkah yang berurutan ini sesuai dengan prinsip komputasional yang keempat, yaitu apa? Berpikir algoritmik. Apa artinya? Kita menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang sistematis itu berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Mau masalahnya apapun, mau kita buat nasi goreng, buat teh, atau masalahnya apapun dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa menyusun langkah-langkah yang sistematis untuk bisa menyelesaikan suatu masalah tertentu. Paham? Jadi prinsip berpikir
utamanya di mana? Nah, ini yang paling penting, coba betul tidak ya? Oke, betul semua. Tadi berhubungan dengan prinsip apa? Abstraksi. Jadi pilih informasi yang penting dan buang yang tidak penting. Oke, tepuk tangannya dong. Pintar ya, kalian sudah mengerti. Sekarang ada tugas yang harus dikerjakan dengan kelompok. Diskusikan dengan kelompok bagaimana menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan dibaca bersama-sama dan isi. Dekomposisi, ada pertanyaan di sana. Siapa saja yang terlibat? Tuliskan di penjelasan. Siapa saja orangnya, mau hewannya, mau orangnya. Tuliskan semuanya. Terlibat siapa saja. Kemudian tulis tujuan akhirnya apa, untuk apa tujuannya mereka. Oke, tujuannya apa? Ini ada pertanyaan di sini. Siapa saja yang terlibat? Siapa saja tuliskan. Terus tujuan akhirnya mereka tuh agar apa? Pertanyaan, bagaimana cara petani itu memindahkan swing sebelah pertanyaan seperti sini. Yang di situ adalah dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritmanya. Tujuan akhirnya bagaimana? Oke, kita bagi ya. Kelompok 1 menjawab dekomposisi, kelompok 2 menjawab pola, kelompok 3 menjawab abstraksi, kelompok 4 menjawab algoritma supaya cepat. Nanti tinggal presentasi saja. Yuk, kita mulai dari algoritma. Menyusun langkah-langkah solusi secara logis dan sistematis supaya si petani ini bisa menyeberangkan semuanya
dijawabnya ya saja. Oke, sudah. Oke, siap. Simpan alat tulisnya. Ikuti apa perintah dari ice breaking-nya. Kembali. Jangkrik. Kau memutarnya. Saya itu dan itu Tujuan akhirnya
yang penting. Fokus pada yang penting. Maka yang penting di sini adalah petani itu harus menyeberang dengan selamat dan semua barang bawaannya juga selamat. Amankan. Yang tidak sesuai, yang tidak penting diawaskan saja. Tapi itu yang paling penting. Ya, paham? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Yuk kelompok 4. Kelompok 4 menjelaskan komponen apa? Algoritma atau berpikir algoritmik. Tahapannya sebagaimana? Jawabannya? Membawa satu persatu. Siapa dulu yang dibawa? Serigala. Terus? Membawa sayuran. Terus? Kembali lagi membawa domba. Udah semuanya? Oke, betul tidak? Betul. Ada yang dimakan? Tidak, karena serigala dan sayuran dibawa terlebih dahulu lalu domba. Jadi dibawa satu per satu. Yang penting aman dan selamat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, jadi kalian sudah paham ya? Jadi di sini ada suatu masalah yang dihadapi oleh petani. Kemudian bagaimana kita menyelesaikan solusinya? Menyelesaikan masalahnya. Solusi apa yang dapat kita berikan? Yaitu kita membaginya menjadi beberapa komponen sesuai berpikir komputasional ya. Ada dekomposisi, pola, abstraksi dan algoritma. Jadi kita susun solusinya supaya si petani bisa menyeberang. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih. Nah, sebelum ke sini, Ibu juga ingin memberikan games ya. Games ini berkaitan dengan berpikir komputasional. Jadi di sini ada games labirin. Tugasnya adalah Ibu hanya perlu dari satu kelompok saja. Satu orang akan menjadi robot. Ayo, kalau robot dia bergerak berdasarkan apa? Perintah atau instruksi. Jadi nanti satu orang sebagai robot akan berdiri di garis start. Kemudian dia akan maju, akan belok sesuai perintah atau instruksi dari temannya. Jadi satu orang kelompok di sini, satu orang dari tiap kelompok, kemudian teman yang lain memberikan perintah. Misalnya maju. Kalau maju jangan tiba-tiba 2 langkah ya. Maju itu hanya 1 langkah maju. Belok kanan berarti kemana? Kanan ke sini. Kalau kiri kemana? Ke sini. Belok kiri, belok 1 langkah saja. Kalau belok kanan sini. Paham? Mau dicoba? Siapa nih yang mau coba? Siapa yang mau jadi robotnya? Sultan mau jadi robot. Oke, sini Sultan. Supaya dia tidak mengintip, kita tutup matanya ya. Kan pakai ini robot. Sumpah loh. Oke, Sultan ini berapa? 1. Ini berapa? Kalau ini berapa? Ini berapa? Lihat.
baru boleh di luar. Maju. Belok. Maju. Belok. Maju. Belok. Belok kiri. Jangan kalau udah. Oke, ulangi dari sini. Sini, oke. Diam. Belok. Belok kemana? Belok kiri. Belok kiri ke sini dong. Nah, Maju. 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 Belok kiri. Maju. Maju dulu satu Maju. langkah. Maju. Belok kiri. Belok kiri. Badannya. Oke. Maju. 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 Oke, tepuk tangan. Coba lihat teman. Oke, total sudah di finish. Tepuk tangan. Terima kasih Tutor. Kita juga terima kasih ya. Nah, ini itu berhubungan dengan konsep berpikir komputasional atau dalam coding itu namanya unplugged. Apa namanya? Unplugged. Artinya kita belajar tanpa komputer. Kita belajar tanpa komputer, tapi kita bisa memberikan perintah ya seperti yang dilakukan oleh teman tadi. Nah, sekarang ada yang plugnya, sama seperti ini labirin. Jadi untuk mencapai sesuatu, untuk mencapai suatu tujuan, ada langkah-langkah yang harus dilewati kan ya. Nah, itu berhubungan dengan berpikir komputasional. Nah, ini itu juga ada gamesnya, permainan labirin. Terlihat? Jadi ini tugasnya seperti ini. Robotnya ini tujuannya adalah ini yang merah. Nah, ini instruksinya. Bergerak maju, belok kiri atau belok kanan. Nah, di sini tadi itu sudah memasukkan bergerak maju, satu langkah
tadi angkrot, kalau yang ini fly. Oke, sepertinya kita sudah selesai di akhir. Setelah presentasi kita lanjut ke soal evaluasi. Masih ada sedikit lagi ya. Kerjakan soal evaluasi sebisa mungkin. Ya, so, langsung kerjakan.
Ibu bacakan ya. Kesimpulannya, berpikir komputer